Ini caranya biar kita juga terhindar dari margin call. Contoh lagi, misalnya saya ambil acak, saya ambil di sini, yang market di sini. Yang pertama kita pelajari ketika misalkan marketnya belum bergerak ya, ketika marketnya seperti ini. Di pagi hari kita buka, marketnya cenderung turun. Yang pertama tadi kita baca adalah struktur, arahnya kemana. Yang dominan dulu yang kemana? Dominan dari running. Yang paling utama, yang paling dekat dan dominan adalah buyer. Di sini naik. Kita bisa tarik garis, kasih warna kuning. Dari ujung bodi bawah ke ujung bodi atas. Ini yang mendominasi. Kemudian mulai turun. Mulai turun sampai pagi hari mulai turun. Nah, ini mulai turun. Artinya arah cenderungnya ke bawah. Berarti yang terdekat dari running, struktur terdekat dari running menuju ke bawah. Seller mulai muncul di sana. Maka yang sebelumnya ini menjadi dominan, kita tarik garis ini, kita ambil tengah-tengahnya. Ini adalah area retracement atau area koreksinya di sini. Ya, untuk menguji nanti kalau turun mampu sampai di mana. Struktur sudah kita lihat, yang terdekat dari running arah kecenderungannya ke bawah, tetapi juga harus diuji di area satu koreksi, yang kedua adakah di situ area penting yang lain, support resistennya. Karena ini menuju ke bawah, maka fokus kita adalah support bukan resisten. Di mana di situ banyak penolakan di yang terdekat dari running yang mana? Kita lihat di sebelah kiri tidak ada. Nah, di sini ada penolakan yang terdekat dari running. Ada penolakan di situ, kemudian sebelah kiri lagi ada penolakan lagi di sini. Ya, saya coba untuk kasih warna yang lebih gelap atau kita kasih warna yang lebih terang sedikit. Ya, ini adalah area level psikologi di mana pasar itu dia turun, kemudian terhenti di situ, kemudian balik naik. Ini adalah level psikologi yang terendah dia sudah sampaikan. Dia pernah alami, dia pernah cetak di sana. Kemudian di sebelah kiri adakah di sana penolakannya? Nah, di sebelah kiri ada di sini penolakan, di mana di wilayah-wilayah ini marketnya selalu memantul, marketnya selalu kembali. Maka saya lebih cenderung yang banyak disentuh. 1, 2, 3 banyak disentuh. Kita lihat di sini yang banyak disentuh saja. Nah, yang banyak disentuh, perhatikan di sini disentuh, di ujung di sana kembali, di ujung sana kembali, di ujung kembali, di ujung kembali. Kemudian di sini ternyata ada yang di sini juga kembali meskipun lebih di bawah. Nanti kita bisa buat 1 dan 2 di sini. Ya, pertama yang terdekat dulu yang atas, yang kedua nanti di sini. Kita bedakan di sini warna beda atau kasih warna kuning. Perhatikan ketika nanti di area level psikologi yang ini di breakout atau ditembus ke bawah, maka kemungkinan masih akan turun lagi. Sampai di mana? Ya sampai di area di mana di situ ada psikologi yang lebih dekat lagi. Ya mungkin yang terdekat lagi di sini lagi. Kalau nanti di sekitaran ini nanti ditembus, maka kemungkinan besar akan turun lagi di bawahnya lagi, di mana di situ banyak penolakan lagi. Di sini banyak penolakan lagi. Ya, kita perhatikan nanti, kita buktikan apakah breakout yang satu, yang kedua atau tiga. Kalau tidak breakout bagaimana? Kalau misalkan di wilayah pertama ini, di level psikologi pertama ini tidak breakout dan mantul mulai berganti warna dari turun menjadi warna hijau, maka kemungkinan besar akan naik lagi. Sebaliknya ketika di wilayah ini ditembus, kemudian diuji lagi di area berikutnya di sini di kuning ini. Nanti kalau di kuning ini dia di breakout, maka akan lanjut turun lagi dengan area uji di level psikologi berikutnya yang warna ungu ini. Nah, sekarang kita buktikan di wilayah mana nanti dia kembali ke atas atau dia bahkan akan lebih kuat turun. Kita geser dulu. Nah, ini ya, tadi kita buat sudah yang atas, kemudian dia koreksi ke bawah. Nah, ini koreksi. Kemudian perhatikan di wilayah mana dia koreksi. Nah,
ternyata dia breakout yang pertama, dia menuju ke kedua. Ini yang kedua. Perhatikan yang kedua, apakah dia breakout kuat ke bawah atau di area di sini, di area di kuning ini dia kembali. Nanti kita lihat. Kalau di area ini mulai dipantul, mulai memantul, mulai ganti warna, mulai berubah hijau, 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 kemungkinan besar lagi dia akan bergerak naik lagi. Kita lihat. Nah, perhatikan. Dari sini sudah mulai penolakan, namanya penolakan. Penolakan itu banyaknya ekor di sana. Banyaknya rejeksi yang ada di sana. Jadi ketika berada di wilayah psikologi yang kedua ini, perhatikan dia turun, kemudian warna merah terhenti selesai. Warna merah setelah tebal ini dia turun sebentar, kemudian sampai di situ berhenti, naik lagi jadi warna hijau. Berikutnya lagi turun lagi sampai di ekor bawah ini, seller awalnya ini bergerak turun warna merah dulu, kemudian ditolak oleh buyer dan ditutup dengan dominan warna hijau. Artinya tekanan buyer sudah mulai muncul kuat di sana. Di area retracement yang abu-abu yang ungu ini, area retracement yang ada tengah-tengahnya di sini ada titiknya, ini adalah area retracement atau area koreksi. Ini pun tidak ditembus. Bahkan di level psikologi yang terdekat pun ini tidak mampu di breakout. Perhatikan, kita geser. Nah, mulai merangkak naik. Sehingga kalau sudah mulai di area psikologi mulai ditolak, mindset kita rubah. Mindset yang awalnya ini mau turun, merah-merah ini mau turun, ternyata terbentur kuat di area level psikologi. Maka ini menjadi supportnya. Ini menjadi supportnya. Yang warna kuning menjadi supportnya. Mindset kita kalau sudah muncul penolakan atau di wilayah support, di wilayah level psikologi mulai berganti warna, mulai ada penolakan, dan mulai ada struktur yang terbentuk, ya struktur buyer mulai terbentuk ke atas. Maka sekali lagi mindset kita rubah. Fokus di buyer, fokus di buy. Hanya saja tinggal kita menunggu triggernya. Triggernya apa kalau seperti ini? Satu yang kita bisa jadikan sebagai trigger adalah penolakan atau pergantian warna dulu yang pertama. Dari warna merah menjadi warna hijau. Ketika terjadi pergantian warna di area level-level psikologi, maka lebih hati-hati dan patut kita waspadai di sana. Karena bisa jadi di situ menjadi awal candle akan berbalik. Kemudian karena ini baru satu, baru warna hijau satu, kita bisa menunggu satu candle konfirmator lagi, candle warna hijau untuk memperkuat, atau banyak penolakan lagi di sana, penolakan di bawah. Sehingga kalau kondisi seperti ini, ya kita bisa ambil posisi buy sesudah ada hijau yang kedua atau ada penolakan yang kedua. Di sini yang warna hijau yang ketiga ini kita bisa entry buy di sana. Contoh kita entry buy di sana di warna hijau yang ketiga kecil. Lotnya misalkan 0,25 misalnya. Ketika pertama kita entry, ya entry kita di candle yang ketiga, karena yang candle hijau pertama ini muncul signal mau naik, yang kedua adalah konfirmatornya harus selesai, warnanya harus sama, yang ketiga baru kita entry. Ini adalah trigger kita. Jadi sudah ketemu strukturnya dia mau turun, tapi terbentur dengan level psikologi di sana, kemudian mulai berganti warna. Ada konfirmatornya. Kemudian pertama kita entry, jangan lupa yang selalu kita perhatikan adalah resiko. Karena tidak ada yang pasti dalam trading. Kalau ruginya pasti, maka untuk mencegah kerugian yang berlebihan, kita bisa batasi kerugian. Kita titik entry kita di warna hijau ini. Di mana titik untuk stop loss kita bisa tempatkan di level psikologi berikutnya yang di bawah ini, yang warna ungu. Jadi SL kita, stop loss kita bisa tempatkan di area level psikologi berikutnya atau support berikutnya, atau bisa ditaruh di area retracement, area koreksi yang ada titik tengahnya garis kuning, ya. SL-nya saya contohkan, kita ngambil di area yang ungu 1877.74. Ini adalah batasan kerugian kita. Untuk mencegah
Kalau misalkan pasarnya berbalik yang dari kita entry, ya tentu mencegah kerugian yang banyak. Karena tidak ada seorang trader pun yang bisa membaca 100%. Ya, 100% pasti arah pergerakan itu. Yang ada adalah probabilitas. Maka untuk mencegah semuanya, tentu tetap kita perhatikan batasan kerugian kita. Kemudian pengambilan profit di mana? Ya, pengambilan profit biasanya kalau pergerakannya sudah mulai kuat, ini dia akan menuju ke level-level psikologi berikutnya. Bisa di sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Kita bisa tarik garis di antara dua ini yang kena. Ya, ini bisa kita taruh profitnya di sana. Atau bisa di ujungnya di atas. Kalau terlalu jauh nanti terkadang satu hari tidak bisa clear, maka jangan terlalu jauh dulu, ngambilnya yang terdekat, yang psikologi yang terdekat. Atau bahkan nanti ketika running kita profit sudah close duluan, lebih aman. Jadi jangan tolak rezeki, kalau sudah profit close duluan juga lebih baik. Kita geser ke kanan. Nah, pasarnya ternyata betul-betul mulai merangkak naik. Sehingga kalau yang di pertama level psikologi ini kita sudah dapat sekitar 700 ya. 700 pip kalau 0,25 tinggal dikalikan saja, 775 dikalikan 0,25. Atau misalkan 775 tadi dipotong spreadnya misalkan 50. Ya, ini 725 dikali lot kita 0,25, setidaknya kita sudah profit 181 dolar. Ya, tentu tidak bisa sehari, tidak bisa 1 jam 2 jam. Kalau kita trading tidak selalu saat itu juga profit, ada kalanya menunggu 1 jam 2 jam 3 jam. Yang terpenting sudah tahu kita batasan kita sampai berapa lama. Ya, karena tidak ada yang pasti ketika kita entry langsung profit saat itu. Ya, ada kalanya bisa, ada kalanya tidak. Yang terpenting sudah ada rencana, kita sudah matang, rencana trading kita sudah ada, sudah dibatasi maksimum misalkan jam 12 malam ya sudah. Atau bisa juga nanti di perjalanan bisa kita lakukan recovery. Ya, ini adalah salah satu contohnya cara kita menganalisa. Jadi ada 3 yang wajib kita perhatikan. Yang pertama tadi ada tren atau struktur marketnya, struktur pasarnya bagaimana. Yang kedua, perhatikan area-area pentingnya atau area-area kuncinya. Bisa di support resisten, bisa dari koreksi, bisa dari breakout atau reversalnya. Kemudian yang ketiga adalah triggernya, pemicu kita, indikator apa yang menyebabkan kita mau masuk saat itu. Boleh dengan pola candle, boleh dengan penolakan atau rejeksi, boleh dengan pergantian warna yang tentu tadi dikonfirmasi lagi warna yang sama di candle selanjutnya. Atau dari pergerakan intensitas atau ketebalannya, atau detak-detaknya dari candle itu kita memahami semuanya. Kalau misalkan kita arahnya naik kemudian marketnya masih turun, maka tunggu sampai ini selesai jadi ekor kemudian mulai naik tebal, kita ambil posisi buy di sana. Gitu dan seterusnya. Ya, nanti silakan dicoba, silakan nanti dipraktekkan, diaplikasikan di dalam akun demo. Sekali lagi, kalau kita mau trading dengan nyaman, dengan keamanan yang tinggi, perhatikan step demi stepnya, perhatikan bagaimana menentukan lot, bagaimana menentukan batasan kerugian, dan bagaimana cara recovery-nya. Ya, jangan over lot, jangan over resiko, dan jangan over target. Target juga jangan over, lot juga jangan over, resiko juga jangan over. Kalau over semuanya nanti sangat berbahaya. Usahakan lot yang kita pakai selalu di angka yang sama, selalu di angka-angka yang selalu kita pakai. Kemudian modanya juga selalu di angka-angka yang hampir sama, sehingga kita membentuk satu karakter kita menjadi kebiasaan yang bisa melekat di dalam kita, sehingga hampir bisa dipastikan refleks itu akan muncul dengan sendirinya dari alam bawah sadar karena terbentuk dari kebiasaan tadi. Oke, saya kira untuk materinya ini untuk pada hari ini
tergantung nanti bagaimana kita mempraktekkan di grup. Nanti juga saya sering menyampaikan contoh signal ya. Mungkin kalau saya memberikan contoh misalnya saya screenshot di sana sebelum market berjalan, saya screenshot di sana ada mungkin buy 0,25 di angka sekian-sekian. Nanti silakan diuji, nanti silakan setelahnya saya sampaikan untuk pembelajaran. Sehingga ketika nanti ini berjalan, biasa saya videokan. Nanti bagaimana prosesnya ketika marketnya berbalik, misalkan buy ternyata turun, bagaimana saya bisa menyelamatkan buyer ini dan akhirnya berakhir dengan profit bagaimana. Nah, nanti bisa banyak belajar dengan video seperti itu. Bisa juga dibuktikan kalau kita memberikan contoh signal, contoh screenshot dari hasil saya mau entry atau saya entry saat itu, nanti saya buktikan apakah marketnya naik ataukah turun. Kalau naik tentu profit, kalau turun tentu rugi. Nah, bagaimana rugi ini bisa diubah menjadi plus? Nanti ada banyak cara yang bisa nanti dipelajari. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat Ibu. Silakan kalau mau bertanya, kalau ada kesulitan monggo sampaikan saja. Nanti kita bisa diskusikan. Jadi mulai latihan demonya kapan, Pak? Habis ini sudah bisa latihan demo buat akun yang sesuai dengan real nantinya. Tadi kemarin kita sudah sampaikan, akun demo itu sesuaikan dengan realnya. Misalkan saya real mau 70.000 dolar, maka buat akun nanti yang angkanya 70.000. Lotnya Saya kita udah uji. punya Ya, ya ini apa yang 100.000 tapi eh, kursnya 10.000. Jadi kan kira-kira hampir sama ya. ya sama saja Bu. Kan justru lebih banyak. Iya, iya. Nanti buat lotnya selalu stabil Bu. Kita coba dengan lot pertama misalkan 0,25 misalnya. Ini kuasai dulu dengan berbagai pasar, itu kita coba masuk dengan ini. Nanti suka dukanya atau plus minusnya ini kita pelajari di sana. Kalau dengan menggunakan lot 0,25 kita sudah enjoy, bisa profit dengan cukup konsisten, maka naikkan lagi mungkin 0,50. Atau kita naikkan lagi 0,75. Usahakan setiap lot ini minimal transaksi kita 100 kali. 100 kali ini bukan satu kali maksud saya. Jadi untuk memahami karakter masing-masing lot, minimal kita transaksi 100 kali. Ya, artinya dengan lot ini kita bisa sudah mengalami 100 kali dengan berbagai kondisi pasar yang berbeda. Sehingga kalau kita punya 0,25, 0,50, 0,75, 1,0, 1,25 misalnya begini, ya minimal ini 100 kali, 100 kali semuanya diuji dengan 100 kali transaksi dengan kondisi pasar yang berbeda. Nanti masing-masing difahami karakternya, kemudian buat catatan kecil kalau ada di sana. Kalau tidak kalau tidak ada yang sulit ya kita lanjutkan. Kalau ada catatan kita buat catatan kecil. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari kemungkinan buruk kita terulang lagi. Kalau dengan lot 0, sekian kita masuk dengan kondisi pasar begini ternyata susah, maka jangan diulang lagi besoknya. Nah, kalau kita tidak catat itu akan selalu lupa karena pasar itu selalu berulang kali dan tiap hari memberikan suguhan-suguhan yang mungkin menarik ya, candle-candle yang menarik. Maka buat catatan, selalu buat catatan. Nah, saya teman-teman ini yang baru, saya selalu sampaikan kalau mau entry, sebelum entry buat analisa dulu. Kemudian nanti syarat saya apa, kalau sudah memenuhi syarat baru entry. Ini analisa sebelum entry, kemudian catat di sana. Kemudian pas entry di sini difoto atau screenshotkan. Screenshot di mana yang ada catnya, kemudian yang ada angkanya. Begitu masuk langsung di screenshot. Tujuannya apa? Untuk catatan, untuk nanti koreksi ketika ada salah, ketika ada yang kita alami selalu gagal, nanti bisa untuk didiskusikan. Nah, untuk diskusikan itu paling tidak saya harus tahu di mana titik pembukaan, di mana titik entry-nya. Kalau minimal kalau tahu titik entry-nya kan tahu, oh ini apa, dasarnya apa tadi dari sini. Nanti bisa kita diskusikan.
Sehingga nanti kita bisa memberikan rekomendasi, oh ini tidak termasuk di dalamnya, harus bersabar nunggu dulu satu lagi, misalkan begitu. Ya, selalu biasakan untuk dokumentasikan, tujuannya untuk pembelajaran, evaluasi dan koreksi. Yang paling penting, karena di dalam pengembangan kita, di dalam proses belajar menuju lebih baik, ini tidak bisa kita bersikukuh dengan pendirian kita. Setidaknya harus selalu dievaluasi, setidaknya harus selalu koreksi ketika salah. Itu saja. Tidak ada yang pasti dalam trading, yang ada adalah bermain logika. Pasar itu tidak bisa dibaca dengan ilmu pasti, dengan bahasa pemrograman yang pasti sekalipun. Karena pasar itu dipengaruhi oleh psikologi pasar itu sendiri. Ya, ada permintaan, ada penawaran. Makin banyak permintaan, makin banyak barang-barang impor dan ekspor, tentu mempengaruhi permintaan dan penawar. Makin banyak wabah penyakit atau makin banyak kelaparan di satu negara, nanti pasti membutuhkan banyak makanan. Membutuhkan banyak makanan, membutuhkan dolar untuk membeli. Tidak bisa kita membeli dengan mata uang yang bersangkutan. Untuk mendatangkan dari luar negeri pasti butuh dolar. Nah, di situ permintaan lebih banyak. Tiba-tiba bisa saja nanti ada perang atau geopolitik satu negara, ada konflik yang besar, sangat mempengaruhi dari naik turunnya dolar. Permintaan dan penawaran, karena saat ini yang dominan di sini. Kita tidak bisa pungkiri. Tidak tahu nanti ke depan didominasi oleh mata uang virtual atau cryptocurrency, tidak tahu. Yang terpenting sekarang ngikuti yang ada. Ya, itu Bu, kira-kira nanti bisa dipraktekkan di akun demonya. Selalu komunikasi saja. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, tanyakan, di screenshot ketika entry, kemudian hasilnya bagaimana, di screenshot atau dibuat catatan. Nanti diskusikan. Oh, ternyata ini sudah bagus, ini sudah berpotensi profit konsisten, boleh. Kalau misalkan nanti masih ada kesulitan, oh ini masih salah terus, saya menentukan ini masih sulit. Nah, di situ nanti kita bahas lagi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Ibu.